Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 mengenai standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek menargetkan pada awal tahun 2018 mendatang semua angkutan umum baik itu bus kota atau angkot harus melengkapi kendaraannya dengan fasilitas AC. Ya, para pemilik kendaraan umum diwajibkan menyetel suhu AC angkutan di antara 20 hingga 25 derajat Celcius agar penumpang merasa sejuk dan nyaman. Nah, untuk membahas kesiapan dan pentingnya angkot ber-AC ini, langsung bergabung di studio Selamat Pagi Indonesia sudah ada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pak Puji Hartanto. Pak Puji, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, dan juga ada pengamat transportasi nasional Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Tigor. Ya, kalau kita lihat tadi targetnya 2018 ya Pak Puji ya. Yeah. Realistis tidak Pak kalau kita melihat kesiapan dari angkutan umum yang sudah ada saat ini? Ya, kalau sebetulnya dari peraturan menterinya sudah 2015 ya. Ya. Ada jeda waktu yang 3 tahun, dan itu saya pikir cukup panjang. Okay. Tinggal bagaimana nanti ini kan para pengusaha atau operator angkutan umum ini disupport oleh Pemda setempat. Okay. Kan prinsipnya pemerintah nasional hanya mensupervisi, mendorong lewat regulasi. Kan memang di Undang-Undang Nomor 22 itu pemerintah punya kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau. Itu mandat undang-undang. Nah, tapi dalam konteks ini kan pemerintah tidak bisa sendiri. Dia membuka peluang kepada swasta. Namun pemerintah harus menjamin bahwa layanan yang diberikan oleh swasta ini tadi sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 22, nyaman, aman. Nah, makanya pemerintah pusat terutama itu kan hanya mendorong, mensupervisi sebagai regulator. Tapi nanti di tingkat implementasi menurut saya itu di pemerintah daerah setempat yang mensupport supaya kebijakan ini terwujud gitu loh. Koordinasi dan sinergisnya terus dijalin berarti. Iya, harusnya memang di Pemda. Sudah sinergis dengan pemerintah daerah, mereka sudah siap untuk melakukan ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tigor itu betul, bahwa bagaimanapun pemerintah sudah menyiapkan sebagai satu regulasi, kemudian sebagai regulatornya, kemudian kita melihat dari sisi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu apa? Nah, tadi sudah sebutkan. Yang pertama adalah aman. Setelah aman baru nyaman. Nah, keamanan ini terus kita laksanakan dan kenyamanan juga. Nah, secara bertahap, kalau tadi saya katakan bahwa 2018 di SPM harus diwujudkan, itu betul. Karena apa? Karena di dalam PM 29 2015 itu sudah dicanangkan secara bertahap. Artinya seperti kesadaran para pengusaha juga sudah mulai pada saat itu. Contoh misalnya, ya kan? Karena disebutkan itu kan angkutan umum, bukan angkot. Nah, angkutan umum itu kan dari mulai bus, ya. Bus itu bus apa? Bus antar kota, antar provinsi akap. Sudah rata-rata sekarang ber-AC, ya kan? Kemudian bus AKDP, ya, nah, itu juga sudah ber-AC. Nah, tinggal memang yang di internal kota atau dalam kota, dalam arti misalnya kalau kita mau sebut di Jakarta itu Metro Mini, ya, Kopaja. Nah, ini yang mungkin belum, ya. Tapi kalau mungkin dari dia kota ke kota, nah, itu juga sudah ada bus yang 3/4 L itu juga sudah pakai AC. Nah, mungkin yang perlu kita dorong karena memang ini secara bertahap. Nah, pada saat waktu itu kita ada tuntutan masyarakat untuk bagaimana kenyamanan. Nah, muncullah waktu itu pemerintah mendorong di Bekasi itu kalau bisa angkot itu sudah ada yang ber-AC. Nah, ini berbicara terkait dengan pada Mei 2017 ini sudah diberlakukan di Bekasi untuk percontohan Pemda begitu, angkutan umum yang ber-AC. Itu baru satu loh. Baru satu waktu itu, dan saya yang hadir dan satu sama wali kota. Oke, nggak apa-apa satu, ya. Sebetulnya sih nggak pantas lah dirjen punya satu kan. Itu sudah beroperasi Pak? Sudah. Nah, waktu itu bilang satu, waduh kok dirjen, tapi nggak apa-apa karena ini amanah undang-undang, ya saya akan lakukan. Tapi ternyata alhamdulillah dalam waktu tempo nggak sampai 2 bulan, kemarin waktu tanggal 1 Juli itu sudah ada 40 yang memang secara spontan untuk bagaimana melakukan kolaborasi, kemudian memperhatikan antara ya bagaimana pengguna jasa transportasi ini bisa nyaman. Nah, itu ada bantuan, yaitu sejumlah 40 untuk angkot ber-AC. Nah, langsung pada saat itu spontan Pak Menteri bilang, oke,
supaya ini juga gulirannya tidak hanya di satu tempat, kita bagi ke 4 tempat. Di Jabodetabek, kemudian untuk untuk Jakarta, itu Jakarta Selatan, Barat, gitu, 10, kemudian Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Oke, Nah, sejauh ini itu, Pak, gimana antusias masyarakat setelah adanya angkutan umum ber-AC ini? Ya, kalau saya memperhatikan kenapa muncul waktu itu, pastinya kan karena pemerintah sendiri walaupun tidak ada tuntutan, seperti yang disampaikan tadi Pak Tigotip, bahwa itu kewajiban pemerintah, walaupun tidak ada masyarakat menuntut, ya, tapi pemerintah sudah menyiapkan itu. Makanya dibuatlah PM 29 itu. Nah, kita juga tidak mau seperti harus 2018, nah dari sekarang sudah mulai bergulir. Ini dilakukan secara bertahap. Bagaimana reaksi masyarakat pastinya akan positif. Yang di Bekasi juga bisa menjadi percontohan tersendiri. Ya, salah satunya. Nah, tapi ada beberapa penolakan yang datang. Sudah diantisipasi belum oleh? Saya pikir kalau hal-hal yang baru itu saya tidak pernah menampik bahwa hal yang wajar lah ya. Ada yang menolak, pro dan kontra. Nah, tapi kan semua harus kita manage dengan bagus. Kontranya itu karena apa? Oh, karena mungkin masalah harga, ya kan nanti jadi tinggi. Nah, harganya jangan terlalu tinggi. Nah, bagaimana disesuaikan dengan situasi kondisi di daerah itu sendiri. Saya pikir kan begitu. Ada juga yang udah nelpon ngasih WA ke saya begitu tuh. Pak, saya masa perlu saya di daerah dingin. Ya, itu juga. Ngapain juga? Gimana, Nah, itu kan. Gimana caranya? Tapi ya harus matiin aja AC-nya. Kan gampang. Artinya memang kita nggak usah cara itu terus jadi bikin pusing debat gitu. Contoh di luar negeri aja kan sudah ada namanya itu daerah panas, daerah dingin. Begitu dia panas dia setel AC, begitu dia dingin dia nyalain yang heaternya. Jadi mungkin harus ada komunikasi yang baik juga ya. Saya pikir nanti ini wilayahnya apa itu, bagaimana beliau mensikapi itu. Nah, Pak Tigor pasti sudah sering mendengarkan curhatan dari teman-teman ya. Kenapa mereka menolak kebijakan ini? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang sudah dipersiapkan oleh para pengemudi atau pemilik angkot untuk mengikuti anjuran pemerintah memasang AC di mobil angkot milik mereka, kita akan langsung terhubung ya dengan rekan Marcelina Gita. Sejak pagi tadi sudah jalan-jalan di Terminal Blok M Jakarta Selatan. Dan untuk mendengar suara daripada supir angkot di sana, kita akan langsung sapa Marcelina Gita. Hai Gita, selamat pagi. Gita, apa saja komentar dari para pengemudi angkot dengan rencana pemerintah agar mobil angkot mereka ber-AC? Halo, selamat pagi Naila. Sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan nomor 29 tahun 2015 tentang standar layanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, menargetkan bahwa seluruh angkutan kota di Indonesia dilengkapi dengan pendingin udara atau air conditioner AC paling lambat Februari 2018 mendatang. Nah, ini mendapatkan respon yang cukup beragam dari pengemudi angkutan kota khususnya seperti yang tadi saya temui di sekitar wilayah Blok M Melawai Jakarta Selatan. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Yang setuju menyatakan mereka akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Namun ada juga yang menyatakan setuju, namun harus didukung dengan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti dengan penyesuaian tarif. Karena mereka menyatakan jika masih menggunakan tarif lama, nantinya ini akan merugikan supir angkutan kota itu sendiri, mengingat bahwa tarif dari bahan bakar pun ini juga cukup mahal, sehingga jika tidak ada penyesuaian tarif, maka nantinya ini akan merugikan para supir angkutan kota. Namun ada juga yang tidak setuju, yang menyatakan bahwa tidak keseluruhan dari angkutan kota khususnya yang berada di Jakarta ini dapat menggunakan AC karena banyak juga angkutan-angkutan kota ini yang masih kendaraan lama. Berikut kita dengarkan pernyataan dari beberapa supir angkutan kota yang saya temui pagi hari ini. Setuju, saya setuju gitu. Tapi tarifnya itu harus berubah, harus dinaiki lagi. Kalau masih merendah seperti sekarang ini, saya kurang setuju. Setuju kenapa? Segala sesuatu yang mendapatkan kita. Saya setuju banget. Makanya sekarang aja pun udah berat loh ini. Udah merasakan banget tuh, berat. Karena udah adanya ojek online itu kan. Itu pengaruh besar buat saya. Ya nggak keberatan, yang namanya juga kan supir kita ya. Tinggal ngikutin aja yang mana yang baik ya gitu. Jadi kalau supir kan yang namanya supir cuma bawa kendaraan setoran ya kan.
Kalau urusan AC itu ya nggak masalah sih. Ya nggak cocok lah setorannya. Masalah setoran. Ada Grab online aja udah susah nyari duit. Berarti tarifnya harus dinaikin lagi. Gimana Bang? Sewanya lari. Nggak ada sewa. Soalnya sewa segitu aja udah besar itu Mbak di sini. Emang berapa Bang sewanya Bang? Kalau sampai Pondok Labu 6.000. Kalau dekat 4.000, 3.000. Anak sekolah 3.000. Ya, itu tadi adalah tanggapan dari beberapa pengemudi angkutan kota yang saya temui pagi hari ini. Dan seperti yang sempat kita temui beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan nantinya bisa akan ada penyesuaian tarif. Namun hal ini tentunya masih akan dirembukan bersama dulu bersama dengan pihak-pihak terkait. Untuk rencana penggunaan AC di setiap angkutan kota di Indonesia ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan di angkutan kota itu sendiri agar meningkatkan minat dari masyarakat untuk kembali lagi menggunakan angkutan kota sebagai transportasi umum sehari-harinya. Namun tentunya hal ini juga masih harus menjadi pertimbangan bersama dari pihak-pihak terkait. Apakah nantinya ini juga akan mengurangi tingkat kriminalitas di angkutan kota itu sendiri? Ini juga masih harus menjadi bahan pertimbangan dan juga evaluasi dari seluruh pihak terkait. Demikian Naila dan juga Iqbal, saya kembalikan ke Anda di studio. Marcelina Gita langsung dari Terminal Blok M, terima kasih. Ya, memang beberapa hal yang disampaikan oleh Marcelina Gita juga perlu dicatat oleh kita juga yang ada di sini. Salah satunya adalah keamanan, harga, dan juga tingkat itu tadi mengurangi kriminalitas. Tapi sebelum ke sana, saya ingin ke Pak Tigor selaku pengamat transportasi. Bapak melihatnya seperti apa nih dengan pengadaan angkutan umum ber-AC? Apakah sudah cukup mengakomodir dengan transportasi publik untuk masyarakat? Iya, tadi saya katakan itu sudah kewajiban pemerintah. Ya, itu mandatnya undang-undang kepada pemerintah harus menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, akses kan gitu. Itu di Undang-Undang Nomor 22. Nah, sekarang tinggal bagaimana sebetulnya persoalannya kan tadi persoalan tarif dan penumpang yang diberatkan oleh para pengemudi. Nah, kalau tarif dan penumpang sebetulnya ini masih koridornya pemerintah bisa mengintervensi. Dalam hal ini pemerintah daerah. Mereka bisa mengintervensi dengan satu, apalagi untuk Jakarta ya, kota Jakarta, saya mau katakan dulu, untuk kota Jakarta yang penduduknya lebih dari 10 juta ini, angkutan umumnya harus sudah ekonomi AC semua. Harus itu wajib itu. Supaya orang mau menggunakan angkutan umum, ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga jadi macet terus seperti sekarang kita rasakan ini. Nah, sekarang tadi intervensi pemerintah. Kan persoalannya mereka kan nih, masalah setoran, tarif gitu, penumpangnya udah sepi. Ya memang kondisi angkutan reguler sekarang, ya, itu sepi penumpangnya. Apalagi angkot-angkot kecil, ya Metro Mini, bis sedang juga gitu, Kopaja yang biasa-biasa ya. Nah, makanya di sini Pemda sebetulnya bisa mengintervensi. Kalau belajar dari pengalaman Jakarta, harusnya konsep integrasi angkutan umum dengan Transjakarta itu harus segera. Jadi semua standarnya sama dengan Transjakarta. Kan nikmat kan kalau kita naik Transjakarta ya, nggak ada orang ngerokok gitu kan, sehat. Kita bisa buka gadget, bisa baca buku gitu kan, bisa ngobrol. Nah ini yang harusnya dibangun oleh Pemda ketika regulasi sudah dibuat sebagai sebuah kewajiban. Nah, diintervensi tadi, ya kalau misalnya dibilang 6.000 angkot, saya pikir itu juga sudah mahal. Nah, kalau nanti dinaikkan lagi, nanti masyarakat mikir lagi. Nah, ini lagi-lagi Pemda membuat skema. Bagaimana ini bisa terjamin implementasi dari standar tersebut gitu loh. Masalah tarif ini sudah diperhitungkan, Pak Puji? Ya, itu seperti yang tadi sampaikan Pak Tigor. Betul bahwa segala sesuatu kita harus ada penyesuaian, ya. Kita tidak bisa juga bicara kemudian ya bicara aman saja itu mahal, ya. Nah, ditambah nyaman ya kan itu. Jadi ada cost tertentu yang memang harus itu menjadi satu keputusan. Nah, keputusan itu bisa memang diatasi oleh pemerintah itu sendiri atau sharing bersama-sama ya kan gitu. Nah, ada regulasi yang sudah memang selama ini dilaksanakan, ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur. Nah, itu disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, ini tentunya menjadi suatu langkah berikutnya setelah kita menyatakan bahwa kenyamanan itu perlu, ada satu spare part atau satu underdeal yang menyertai di situ, nah, berarti harus ada
penyesuaian harga. Artinya sudah dipikirkan untuk penyesuaian harga ya, tergantung dengan daerahnya masing-masing. Ya, untuk itu ibu kota berapa Pak kira-kira? Ya, kita tidak bisa menyebutkan sekarang berapanya, tapi tergantung kepada daerah itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan itu maksudnya begini, pastinya kalau orang Jawa bilang itu ada rupa, ada rupo, ya kan itu. Jadi sama juga itu. Ya. Jadi sebanding begitu ya dengan yang dibayarkan dengan kenyamanan yang didapatkan ya Pak Puji ya. Oke. Saya katakan di awal tadi, pemerintah harus sudah menyiapkan yang namanya keamanan dan kenyamanan. Walaupun itu tidak dituntut atau diminta oleh masyarakat, itu harus siapkan dulu. Nah, baik itu regulasinya, aturannya, maupun nanti implementasinya, ya, seperti yang Pak sampaikan. Nah, kita sudah melalui sosialisasi, kita sudah mulai diskusi ya untuk bagaimana ini bisa terwujud. Kalau dilihat dari 2015 sekarang sudah 2017 sudah terlalu lama juga. Tapi apakah itu tidak ada hasil? Ada. Tadi saya katakan ada bus yang sudah menggunakan, banyak yang sudah menggunakan AC itu. Itu salah satu contoh wujudnya. Saya pikir masalah angkot tadi yang dikeluhkan, udah kita melihat aja seperti bus yang ber-AC, bus yang non-AC kan sama begitu ya. Nah mungkin itu. Saya memahami pada supir ya, kemudian pada pengelola jasa transportasi khususnya angkot, ya. Semua ini adalah untuk bagaimana kita melayani masyarakatnya. Walaupun nanti di ujungnya ada pilihan. Ya silakan aja kalau memang ada angkot yang tidak pakai AC mungkin. Tapi kan kembali bahwa aturan harus ya nanti pada tahun 2008 ya harus menggunakan. Dan masih ada waktu ya Pak ya 2018 ya. Pak Tigor terakhir kalau apa yang harus dilakukan terkait dengan sinergis dan juga koordinasi Kementerian Perhubungan agar peraturan ini bisa berjalan tanpa banyak penolakan yang timbul? Artinya kenyamanan sudah didorong gitu ya, dibangun lewat regulasi oleh pemerintah pusat. Sekarang bagaimana pemerintah daerah memikirkan ini bisa terwujud? Salah satunya apa? Dengan membangun sistem layanan angkutan umum di daerahnya masing-masing. Seperti apa konkretnya Pak? Misalnya kayak di Jakarta saya coba selalu katakan integrasi dan semua disubsidi. Anggarannya cukup kuat. Jadi tidak perlu lagi mikir naikkan tarif. Jadi layanan si angkutan umum ini semua dibeli oleh Transjakarta, melalui Transjakarta oleh Pemprov begitu. Jadi ya semua sama, satu harga misalnya. Jadi semua terintegrasi. Jadi angkutan-angkutan lainnya itu sudah nggak mikir lagi ongkosnya harus naik dari 5.000 jadi 6.000. Oke, itu berhitungin nanti dengan Pemprov melalui misalnya Transjakarta kalau di Jakarta. Di daerah juga bisa seperti itu. Jadi tidak ada yang milik perorangan, lebih baik. Oh, bisa tetap milik perorangan tapi dia bekerja sama. Dia menjadi operatornya dari BRT-nya kota masing-masing atau daerah masing-masing. Ini yang harus dibangun. Jadi Pemda menyediakan sistem, membangun juga sistem. Ketika kebijakannya sudah ada, dia kan harus ada sistem yang mendasari. Jadi lebih terintegrasi ya antara pihak Pemda dan juga swasta. Bisa subsidi. Tapi itu bisa tetap dicari lah pengelolanya swasta. Secara anggaran itu mungkin Pak kalau sekarang. Ya tadi kan saya sudah katakan bahwa hal-hal itu bisa dipecahkan dengan pertama ya dari pihak swasta sendiri. Kan ada CSR, ya kan, yang bisa untuk membantu itu untuk pengadaan segala macam. Yang kedua pemerintah sendiri, ya hal yang bisa dilakukan seperti halnya kegiatan subsidi, ya kan, itu kan sudah juga kita lakukan. Ya. Nah, hal-hal ini tentunya saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Tigor itu pemerintah daerah khususnya melakukan suatu bagaimana sistem yang akan dibangun di suatu daerahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk penerapan daripada harganya itu sendiri. Ya. Nah, kalau memang toh pemerintah mampu, ya bisa memberi subsidi. Saya pikir, jadi sehingga masyarakat juga tidak merasa terbebani. Iya, jadi sudah dipikirkan ya Pak Puji. Ya, saya pikir gitu. Dan itu sudah juga kita lakukan, ya, bukan hal yang baru berkaitan dengan ada subsidi segala. Kita tunggu realisasinya Pak. Maaf sekali durasi kita singkat, dan karena kita suatu saat juga akan membicarakan masalah keamanan karena dikhawatirkan dengan tirai, mobil pintu tertutup. Kesempatan selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak Puji. Dan Pak Tigor sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Iya. Terima kasih.